Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Lailatul Mukarramah, tentunya di program kuliah Ramadan bersama SHB Anamiro di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah, halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya lancar? Alhamdulillah, amin amin. 30 menit ke depan kita akan membahas keutamaan umroh di bulan Ramadan. Lah pada kali ini penjelasan keutamaan umroh di bulan Ramadan ini akan langsung disampaikan oleh Ustadz Rizam. Ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Lala. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Langsung saja Ustadz. Nah, ini pembahasan kita adalah keutamaan umroh di bulan Ramadan. Nah, kira-kira pengertian umroh sendiri itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih, saya buka sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Lala baik juga ya? Iya, alhamdulillah baik. Semoga jamaah yang menonton seluruh jamaah Radar Semeru TV mudah-mudahan dianugerahkan kebaikan selalu Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Satu materi yang sangat bagus saya bilang berbicara tentang umrah. Umrah itu secara syariat adalah berziarah ke Baitullah dengan melaksanakan tawaf selama 7 kali, lalu dilanjutkan dengan sya'i 7 kali dan diakhiri dengan tahallul, memotong rambut. Nah itu umrah secara syari yang harus dilakukan seperti itu. Nah umrah di bulan Ramadan sebenarnya ada satu keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan keutamaan umrah-umrah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis sahih riwayat Muslim itu menyampaikan bahwa umrah di bulan Ramadan itu sebagaimana pahalanya itu sebagaimana haji bersamaku, kata Rasulullah. Luar biasa. Rasulullah menyampaikan kepada para umat muslim bagi mereka yang mereka umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Ya. Tapi dalam Imam Nawawi dalam kitab itu menyampaikan dalam artian bukan menggugurkan ya dengan melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu dengan pahala haji bersama Rasulullah, bukan berarti itu menggugurkan ibadah hajinya, bukan. Tapi pahalanya itu kata Rasulullah luar biasa, sama berhaji denganku, kata Rasulullah. Luar biasa. Coba pikiran, bayangkan kita berhaji bersama Rasulullah, bayangkan ketemu Rasulullah aja nggak pernah nih kita ini, tapi berhaji dengan Rasulullah, masya Allah. Ini luar biasanya. Nah ketika di bulan Ramadan, makanya di bulan Ramadan itu Mekah dan Madinah itu luar biasa ramai luar biasa. Seperti halnya saya pernah umrah tahun kemarin di bulan Ramadan, sempat sakit karena begitu ramainya ya. Karena kita kadang harus berdesak-desakan untuk beribadah, masya Allah. Tapi dengan kondisi pandemi sekarang dibatasi dan Indonesia masih tidak diperbolehkan masuk. Ya mudah-mudahan doa seluruh penonton dan seluruh jamaah Indonesia mudah-mudahan nanti awal musim tahun ini kita sudah bisa masuk kembali. Ya, insyaallah begitu. Tidak hanya sekedar itu, umrah bulan Ramadan banyak sekali keutamaan ibadah umrah itu. Yang pertama adalah nikmatnya kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan bukan saya tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan bahwa umrah yang satu ke umrah yang lain itu menggugurkan dosa. Di riwayat yang lain itu menggugurkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Maka menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan. Coba siapa yang hari ini nggak punya dosa? Siapa? Tentunya saya sepertinya banyak dosa. Sekarang siapa yang nggak punya dosa? Malah saya berpikir menyampaikan begini, kita semua ini di dunia ini yang kita miliki cuma satu, apa? Dosa. Amal baik belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu diterima. Tapi yang pasti dipertanggungjawabkan adalah dosa. Dan Rasulullah memberikan satu solusi buat kita semua. Umrah ke umrah yang satu itu ya ketika dilakukan dengan berkesinambungan, tidak sekali berkesinambungan nih. Sering nih tahun ini kita umrah, tahun depan kita umrah terus.
Coba bayangkan, ada nggak, pernah nggak Mbak Lala, pernah tahu nggak orang yang bolak-balik di umroh jadi bangkrut ya, jadi miskin gitu, ada nggak? Pernah dengar ceritanya nggak? Belum pernah dengar. Pernah. Jadi memang luar biasanya keutamanya, keberkahannya dua tanah suci ini, dua tanah suci Mekah dan Madinah ini kan memang didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap kita bermunajat di sana dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bagi mereka yang betul-betul niatnya lurus ya, karena Allah Taala. Jadi satu, umrah itu adalah penggugur dosa. Di redaksi manapun tidak pernah disebutkan ini dosa kecil, dosa besar. Makanya umrah itu ketika kita melaksanakannya harus yang dikeluarkan banyak, tidak hanya materi ya, tapi juga fisik. Makanya saya punya gerakan namanya yuk ke tanah suci sejak muda. Jangan menunggu tua, kasihan. Ibadah umroh itu kalau dihitung secara normal, tawaf, sa'i dan tahallul selesai itu sekitar 3 jam jalan kaki. Coba bayangin. Ya, kita ini kadang baru usia 50 tahun, 60 tahun baru berpikir untuk bisa ke tanah suci itu. Baru usia segitu gitu loh. Jadi ini ibadah fisik. Kasihan kalau kita berpikir orang tua kita berangkatkan di tahun itu. Makanya mari kita belajar mengajarkan anak-anak kita mulai sekarang. Lah kalau kita ada kesempatan bisa berangkatkan orang tua, ya kita berangkatkan. Kita ada kesempatan. Karena ini ibadah fisik. Kasihan. Coba bayangin, Mbak Lala pernah nggak jalan kaki selama 3 jam? Nggak pernah. Dibayangkan aja memang sudah capek gitu. Sudah capek. Nah kita mikirin orang tua kita, kasihan. Ya 60-70 tahun udah baru berangkat, apalagi ibadah haji. Nah ibadah umrah dan haji ini kan bedanya cuma ada wukuf di Arafah. Perbedaannya kan di situ. Makanya kan umrah itu kan disebut dengan haji kecil. Ya, karena cuma perbedaannya di situ. Dan ada harus mabit di Mina begitu ya bedanya. Umrah itu menghapus dosa. Yang kedua, kalau kita tadi saya bilang tidak ada satupun kita yang nggak punya dosa, semuanya pasti punya dosa, ya. Dan tidak ada yang sedikit, semuanya dosa yang paling banyak, ya. Kan begitu. Mbak Lala merasa dosa paling banyak nggak? Banyak. Paling banyak. Ya, saya juga merasa dosa saya banyak. Makanya salah kalau orang ketika dia berpikir, wah dosa saya banyak, nanti di sana saya malah dibalas sama Allah, kan begitu. Sampai takut ya kadang. Bukan, salah. Malah ketika kita niat di sana ingin pengampunan dosa, insya Allah diampuni dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mohon dosa sampai itu tidak hanya umroh, ya. Haji itu juga ketika kita di riwayat yang lain itu kita dihadiahi oleh Allah itu sebagaimana pahalanya bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Tahu kan bayi baru lahir? Ya, suci kembali gitu. Nah, suci kan begitu ya. Saya tidak bahas sucinya, tapi hikmah gitu lah di dalamnya. Coba bayi itu ya, kalau dia pipis apa yang dia lakukan? Ya apa? Menangis kan? Menangis. Oe gitu. Apa dia lari-lari ke kamar mandi terus ganti popoknya gitu? Kan enggak. Apa yang terjadi? Apa? Ya langsung pipis aja. Pipis terus orang tuanya datang kan? Oe orang tuanya datang, pampersnya diganti, popoknya diganti kan begitu. Coba. Terus kalau bayi kalau lapar apa yang dilakukan? Nangis lagi. Oe kan gitu. Apa dia buka kulkas cari makanan ke dapur gitu makan? Itu enggak mungkin. Enggak. Apa yang terjadi? Orang tuanya datang bawa makanan, sak gendong-gendongnya kan dibawa kan ya, ya ditetekkan ke si bayinya. Begitu juga bayi kalau lagi kedinginan apa yang dia lakukan? Nangis lagi, oe. Apa dia buka lemari cari selimut? Enggak. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, orang tuanya datang, dia cuma menangis saja. Ya selimutnya datang. Ini tanda bahwa apa? Ketika kita bayi itu baru lahir seperti bayi bayi baru lahir dari rahim ibunya, suci kembali, yaitu tadi ikhtiarnya cuman owe nangis kan, owe datang rezekinya, owe datang rezekinya, owe lapar dia datang makanannya, owe datang popoknya. Ya, apa hikmahnya? Bayi yang suci itu hatinya selalu ke Allah, bergantungnya selalu ke Allah, ya. Bergantungnya selalu kepada Allah Ta'ala. Tapi ikhtiarnya apa? Cuman owe datang rezekinya.
Itulah orang yang ketika kita itu, kalau bayi itu, kalau hatinya selalu ke Allah, berzikir selalu mengingat Allah, bertauhid kepada Allah, maka rezekinya diantar oleh Allah. Nah kita sudah owe-owe berapa kali sama Allah, nggak dikabul-kabul, nggak selesai-selesai persoalan kita. Ya nggak, owe ya Allah, nggak selesai-selesai ya Allah, kok nggak lulus-lulus ya Allah, kan begitu ya. Skripsiku nggak tuntas ya Allah, begitu. Kenapa? Ya mungkin satu, hati kita sudah tidak bergantung lagi sama Allah. Hatinya bergantung apa? Bergantung sama dosen. Dosenku kalau nggak ngecek, nggak meneliti, nggak bisa nih, nggak bisa lulus nih skripsi saya, kan begitu. Nih kita seperti itu. Nah saya kalau nggak ada suamiku, aku nanti makan apa? Gantungannya bukan kepada Allah lagi, gantungannya kepada suami. Nah ini luar biasanya pahala daripada umroh dan haji. Itu satu, nikmat disucikan. Jadi ketika jamaah semua insya Allah yang dirahmati Allah, ya ini satu kesempatan jika Anda dikasih kesempatan bisa berangkat umroh sejak muda, berangkat haji sejak muda berangkat. Kenapa? Ada satu keutamaan yang luar biasa, yaitu nikmatnya disucikan, dihapus dosa, ya, terus hilangkan kefakiran dan kemiskinannya, ya insya Allah begitu. Jangan sampai salah niat. Kadang orang kalau sudah berangkat ke tanah suci itu, pengennya yang dicari adalah pulang harus dipanggil namanya haji. Nah, misalkan Mbak Lala dipanggil Umi, biasanya dipanggil Mbak Lala, ya. Akhirnya setelah pulang dari haji umroh dipanggil Mbak Lala nggak noleh. Kalau Umi Lala, noleh langsung, kan gitu. Jangan sampai salah niat. Kalau kita niatnya adalah cuman mencari status saja, yang didapat cuman itu. Tapi kalau yang dicari adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah keberkahan, ya ekonomi dan luar biasa itu sebagainya, insya Allah berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang pertama, itu keutamaan yang pertama. Saya lanjut ke keutamaan yang kedua. Ya, yang keutamaan kedua apa? Keutamaan yang kedua adalah, ya, diberikan kesempatan oleh Allah berdoa di tempat-tempat mustajabah. Karena dua kota yaitu Mekah dan Madinah itu diberkahi karena didoakan oleh Rasulullah. Sampai dalam satu hadis disebutkan bahwa Dajjal itu tidak akan bisa masuk ke dalam kedua kota ini. Itu luar keberkahan doa di situ. Di mana saja doa yang dikabulkan oleh Allah. Rasulullah menyampaikan antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu adalah disebut dengan multazam, dan barang siapa berdoa di multazam maka doanya tidak tertolak. Makanya Balala kan belum berkeluarga ya? Belum berkeluarga? Belum berkeluarga. Ini satu kesempatan ketika nanti di multazam gitu berdoa, ya Allah saya ingin kasih jodoh yang soleh ya Allah. Nah tiba-tiba ada orang datang di sebelahnya mancung hidungnya kayak ini, ya Allah, gitu gak apa-apa. Kayak yang ini ya Allah kesenggol gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi jalan, ya. Amin. Banyak doa di Hijri Ismail, ya insya Allah doa ketika minum air zam-zam, doa di Raudhah, ya Masya Allah banyak sekali tempat mustajabah ketika kita minta di sana dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Terus itu yang kedua, yang ketiga adalah bisa dilanjut bisa di dilanjut segmen nanti ya. Kedua nanti. Ya mudah-mudahan itu dua lagi, mudah-mudahan nanti dua lagi saya akan sampaikan. Dan ini insya Allah kalau semua jamaah paham, maka akan berbondong-bondong bisa segera berangkat ke Baitullah, insya Allah. Amin. Nah baik pemirsa, nanti di segmen kedua kita akan lebih membahas lebih mendalam lagi tentang keutamaan umroh. Banyak sekali keutamaan umroh. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan kami kuliah Ramadan bersama SHB Anamiroh di Jawa Pos Radar Semeru TV.
Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Halo pemirsa, kembali lagi. Nah, sesuai janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan lebih dalam membahas keutamaan umroh. Lah, tadi di segmen pertama kita sudah membahas bahwa keutamaan umroh di bulan Ramadan ini salah satunya adalah dihapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Nah, untuk selanjutnya ada keutamaan-keutamaan lagi yang bisa langsung dijelaskan oleh Ustadz Rizal. Monggo Ustadz. Terima kasih Mbak Lala. Saya lanjutkan. Mudah-mudahan ini jadi satu pemahaman, jadi ilmu buat saya sendiri juga ya. Yang ketiga adalah satu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehormatan. Kehormatan bagaimana? Ya, tidak semua orang bisa sampai ke sana. Orang yang secara materi, kita lihat secara materi itu mampu, ya mungkin mobilnya banyak, rumahnya banyak ya. Secara materi dia mampu, tapi nggak sampai-sampai di sana. Tapi banyak secara kasat mata ya, dia nggak punya kemampuan secara materi, tapi diberikan jalan oleh Allah bisa sampai ke sana. Banyak nggak? Banyak sekali. Insya Allah. Makanya satu kehormatan oleh Allah Subhanahu. Kita ini satu kehormatan. Bisa diundang oleh Allah, bisa sampai sana. Sebenarnya dulu Nabi Ibrahim semua dipanggil. Sebenarnya semua umat muslim ini dipanggil ketika zaman Nabi Ibrahim dulu, ya ketika beliau merenovasi Ka'bah itu sudah memanggil semua umat muslim untuk bisa datang. Tapi mungkin undangannya nggak sampai-sampai, atau undangannya sampai cuma diletakkan nggak dibaca. Ya. Makanya ketika kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah, satu kesempatan bisa berangkat ke tanah suci, maka segerakan. Itu satu kehormatan luar biasa. Kayak Mbak Lala misalkan diundang oleh Pak Bupati, apa yang Mbak Lala lakukan? Misal Pak Bupati bilangnya begini, saya undang Mbak Lala ke pendopo gitu ya, biayanya saya tanggung semua, saya jamu dengan baik. Apa yang lakukan? Yang apa yang Mbak Lala lakukan? Ya disegerakan sebisanya biar cepat sampai. Ya segerakan ya. Yakin datang kan begitu? Insya Allah ya. Kalau nggak punya baju beli baju, bajunya lama beli yang baru kan begitu. Misalkan sepatunya sudah kurang bagus, beli yang bagus kan begitu mestinya. Yang pokok datang dia penampilan yang luar biasa, datang bisa sampai ke pendopo. Itu Pak Bupati yang menjanjikan. Anda percaya, Mbak Lala percaya dan datang dengan penuh semangat. Nah, Allah ini yang punya bupati, yang punya gubernur, yang punya presiden. Semuanya Allah ini yang punya. Nah, kenapa kita nggak mempersiapkan semuanya? Sudah dipanggil loh kita ini. Tapi ada rasa keingin aja nggak pernah sampai. Ya, makanya mulai dari sekarang persiapkan Bu, ini satu kehormatan dari Allah ketika kita sudah digerakkan oleh Allah untuk bisa ke tanah suci, maka mulai persiapkan. Apa itu yang dipersiapkan? Ya mulai dari belajar baca doanya, datang ke manasik umroh dan haji. Itu adalah satu persiapan kita agar apa? Nanti ketika ketemu Allah di Baitullah, insya Allah hati kita akan senang, diberikan kenikmatan ya. Dan kata Rasulullah kan menyampaikan bahwa biaya umrah dan haji itu pasti diganti. Ya, pasti diganti oleh Allah. Sekarang coba orang-orang dikasih kemampuan kadang tidak pernah sampai ke sana, itu apa yang difikirkan coba. Sedangkan kita kadang yang nggak pernah punya secara materi kita nggak mampu, tapi digerakkan oleh Allah dan selalu ada jalan-jalan bisa sampai ke sana. Itu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah juga menyampaikan ada 3 masjid ya yang itu wajib dikunjungi buat kita. Yang pertama adalah Masjidil Aqsa, yang itu banyak begitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Haram. Itu kehormatan. Apalagi pahalanya juga luar biasa. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya adalah
1000 dibandingkan dengan 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di Indonesia. Itu di Masjid Nabawi. Lalu sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. 100.000. Kita 1 rakaat pahalanya 100.000 seperti halnya di Indonesia. Bayangkan 5 waktu kita sholat di sana. Berapa pahala? Kalau dihitung-hitung 10-an tahun kita sudah sholat di sana. Dalam artian sholat di sana itu sehari 2 hari itu sudah mengalahkan ratusan mungkin puluhan tahun di Indonesia. Coba bayangkan, kita ini mulai dari akil balik sampai di sekarang berapa kali sholat bolong? Nggak kehitung mungkin. Iya, nggak kehitung. Iya, mungkin kita sudah sholatnya bolong-bolong banyak sekali. Ya mudah-mudahan bukan karena kita tidak mau mengkodok, tapi mudah-mudahan dengan pahalanya umroh dan haji itu, sholat di sana itu yang dijanjikan Rasulullah adalah ketika sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 rakaat. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat. Mudah-mudahan ini jadi pengganti atas apa? Kekurangan sholat kita, insya Allah begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, keutamanya adalah apa? Melaksanakan rukun Islam, umrah dan haji. Haji ya. Kita berharap sekarang haji kan mungkin kalau Lumajang ini sekitar 31 tahun sekarang haji reguler. Untuk menunggu untuk sampai ke sana. Ya. Sekarang usia berapa Mbak Lala? 21 tahun. 21 tahun tambah 31 berapa? 52 tahun baru nyampe sana. Ya. Makanya jangan pernah berpikir harta, berpikir duit. Insya Allah kita yakin bahwa Allah yang memampukan. Maka segera aja berangkat. Insya Allah kan ada haji plus. Apalagi saya di travel. Insya Allah di sahabat di Jarah Baitullah kita memfasilitasi itu semua, bisa tidak hanya umrohnya dan juga haji plus, dan kita punya perjalanan hikmah yang luar biasa yang kita tawarkan kepada para masyarakat, kepada jamaah itu agar apa? Agar perjalanannya itu tidak hanya sekedar perjalanan. Umroh tidak hanya sekedar umroh, tawaf tidak hanya sekedar tawaf, tapi harus tahu hikmah daripada itu semua. Jadi ada ruhnya ibadahnya nantinya. Ya, itu tadi yang keempat adalah melaksanakan rukun Islam. Nah, hanya kita seringkali kepleset nih rukun Islam kita itu. Hafal rukun Islam? Banyak nih, belum tentu nih. Rukun Islam yang pertama adalah apa, Mbak? Rukun Islam. Ya, rukun Islam membaca syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji ke Baitullah, insyaallah. Ini yang sering kali salah kadang. Yang kelima adalah beli rumah. Iya enggak? Iya. Yang keenam beli mobil. Yang ketujuh beli sawah. Ini namanya buat rukun sendiri, Ustaz. Baru haji ke Baitullah kalau sudah ada uang longgar atau ada uang sisa, betul enggak? Iya. Kita itu sering kali seperti itu. Coba bayangkan. Bukan bayangkan nih. Kita bicara logika nih. Orang yang punya mobil mampu enggak dia ke Baitullah sebenarnya? Mampu. Orang punya rumah mampu nggak dia ke Baitullah? Mampu. Nah, kenapa kok selalu dijadikan bahwa orang-orang yang ke Baitullah adalah orang-orang yang mampu? Lah mereka kan pada mampu sebenarnya. Selalu dijadikan satu kambing hitam bahwa mampu itu. Nah, beberapa ulama menyampaikan mampu itu adalah secara fisik, bukan secara material. Kenapa? Banyak orang dipanggil ke Baitullah itu tidak mampu secara materi, tapi secara fisik dia mampu, insyaallah. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang jalan kaki 3 jam tuh. Makanya sejak muda ayo kita ke Baitullah. Saya sampai punya teman tuh dia pebisnis properti gitu ya, punya perumahan. Setiap mau buka proyek datang ke Baitullah minta sama Allah. Balik baru bangun proyek. Bangun proyek baru lagi, berangkat lagi ke Baitullah. Seperti itu terus. Sekarang luar biasa. Punya kerajaan properti yang luar biasa. Nah, itulah keistimewaannya Baitullah itu. Nah, kita seringkali rukun Islam kita itu tidak 5, 7, 8, 9 dan 10 kan begitu sebagainya. Nah, makanya mari kita kembalikan rukun Islam kita adalah 5 rukun Islam kita. Dan beli rumah, beli mobil dan sebagainya itu tidak termasuk rukun Islam. Makanya kalau di kultur Madura tanah itu ada satu kewajiban yang luar biasa. Sampai harus jual sapi dan sebagainya. Kenapa? Memang harus ke Baitullah dulu. Baitullah. Enggak pinginkah kita itu mungkin ya kita tidak tahu usia kita ini sampai kapan.
Mungkin dalam keadaan kapan apapun, dalam kondisi apapun, kita diambil oleh Allah nyawa kita. Mungkin dalam keadaan rukun Islam kita sudah sempurna. Ya, ini makanya ada itu keutamanya ada 4 tadi. 1, nikmatnya disucikan, dihapus dosa-dosanya, menghilangkan kefakiran. Yang kedua, kesempatan berdoa di tempat-tempat mustajabah. Yang ketiga adalah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah melaksanakan rukun Islam, menyempurnakan rukun Islam. Yang mudah-mudahan ini jadi ruh. Kadang kita cuma baca saja. Makanya dulu saya ingat ketika kecil itu diajari doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Masih ingat sampai sekarang masih ingat? Iya. Rabbi zidni ilma artinya apa itu? Rabbi zidni ilma, berikan ya Rabb, tambahkan kami ilmu dan warzuqni fahma, berikan hamba rezeki, pemahaman. Ternyata pemahaman itu rezeki. Ya, ini yang kurang kadang orang ilmunya tinggi nih, tapi nggak dikasih pemahaman sama Allah, jadinya sombong. Maka Rabbi zidni ilma, ditambahi ilmunya betul, tinggi nih ilmunya sampai profesor, tapi nggak dikasih rezeki, pemahaman. Makanya mungkin kadang kita, masya Allah, banyak orang-orang waliullah itu luar biasa. Mungkin nggak kemana-mana, dia nggak sekolah seperti mungkin para santri-santri yang luar biasa misalkan ya, kuliah sampai dengan doktor dan profesor di luar negeri. Tapi ada yang waliullah mungkin dia cuma baca 1 ayat 2 ayat, tapi hikmahnya luar biasa. Ini yang dinamakan rizki, pemahaman. Yang mudah-mudahan kita ini selalu dihunjamkan sama Allah, hatinya itu diberikan hidayah, dibuka. Agar apa? Agar selalu ada pemahaman. Dibacakan ayat Allah, oh iya mungkin Allah maunya seperti ini. Oh iya Masya Allah, jadi getar nih. Nah makanya kan tadi saya bilang di materi sebelumnya ada namanya di surat Al-Anfal itu kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum zadathum imana. Ya, dikatakan orang beriman yang betul-betul berserah kepada Allah, yang betul-betul yakin sama Allah itu ditandai dengan 2. Ketika disebut ayat Allah, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tambah imannya. Bukan tambah berkurang imannya, tapi tambah yakin. Nah itu, insya Allah begitu. Yuk kita umrah dan haji sejak muda. Insya Allah akan datang keberkahan yang membuat hati kita semakin indah, keluarga kita semakin indah, insya Allah. Gitu? Insyaallah, mau berangkat kapan? Sebelum Allah. berjodoh doa di sana, ya Allah beri hidayah, Allah hadirkan hamba jodoh terbaik, ya Allah. Ya nggak apa-apa yang mancung kayak gini nggak apa-apa, ya Allah. Kan begitu kan ketemu sama orang yang mancung-mancung di sana. Ya insya Allah kalau memang ada rezeki nanti. Jangan bilang ada rezeki Pasti Allah sudah ada dikasih. rezeki. Rezekinya Allah sudah pasti dijamin oleh Allah. Persoalan kita ada niat atau tidak. Ini rumusnya, jika orang ada niat pasti banyak jalan. Kalau orang nggak ada niat pasti banyak alasan. Udah pasti ini. Sudah, ini rumus ini. Orang kalau ada niat pasti banyak jalan, nggak ada niat pasti banyak alasan. Udah bisa saya kenapa? Wah, ayo majelis datang nggak bisa, kucing saya lagi melahirkan apa dan sebagainya, ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Nah pemirsa, jadi ini memang tergantung niat atau enggak niatnya ya, seperti yang sudah dikatakan oleh beliau barusan. Kalau kita niatnya kuat dan ada kemauan yang kuat, itu pasti banyak jalan. Begitupun sebaliknya, kalau memang nggak ada niat, itu mungkin udah terlalu banyak alasan. Jadi kayak nggak percaya kalau memang kita bakalan sampai di Baitullah. Nah, pemirsa, baiklah, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan buat pemirsa, Ustadz. Iya. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sebagaimana haji bersama Rasulullah. Mungkin tahun ini belum bisa, mudah-mudahan tahun depan diberikan jalan kembali bisa umrah di bulan Ramadan. Amin. Yang kedua, jangan takut. Allah menyampaikan di surat Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan khawatir. Jika engkau niatnya hijrah, ya, niatnya ke Baitullah karena aku, kata Allah, karena aku dan Rasulku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka akan aku bukakan jalan-jalanku. Jalan Allah, terserah Allah, banyak jalan Allah. Yang khawatir itu kita ini yang merasa tidak yakin dengan jalan-jalan Allah. Bagi kita yang yakin jalan Allah, insya Allah pasti ada jalan. Maka
Jadilah kita ini hamba yang selalu yakin dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Jangan ragu dan khawatir. Allah itu inna ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua tahu, Allah tahu isi hati kita. Maka yuk bersama-sama yakin dan percaya kepada Allah. Insyaallah ketika kita yakin dan sepenuhnya percaya kepada Allah, maka jalan-jalan kemudahan selalu buat kita. Insyaallah begitu Mbak Lala. Ya, amin. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Baik pemirsa, di bulan suci Ramadan kali ini kita bersama-sama untuk bermunajat. Semoga kita semua bisa sampai ke Baitullah untuk menyempurnakan agama kita, untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Amin amin. Terima kasih. Tetap saksikan kami program kuliah Ramadan bersama SHB An-Namiroh di Jawa Pos Radar Semeru TV. Dan jangan lupa ikuti kuis yang akan diberikan oleh narasumber dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.